Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, ustadz dan ustadzah, dan para penyebar kebaikan, muslimin, muslimat, Majelis Dakwah Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kiprah penyebaran agama Islam atau dakwah para wali songo. Sebelum kita menjelaskan tentang kiprah Sunan Kalijaga, kita nanti akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Menurut Ibnu Arabi, seseorang bisa disebut wali atau orang yang sangat dekat dengan Tuhan apabila ia sudah mencapai tingkat makrifat atau mengetahui sesuatu kebenaran. Dalam literatur barat disebut gnosis, tingkatan tertinggi dalam kalangan tasawuf akhlaqi. Kaum sufi yakin bahwa makrifat atau gnosis bukan hasil pemikiran manusia, tetapi tergantung kepada kehendak dan rahmat Tuhan. Makrifat merupakan pemberian Tuhan kepada seseorang yang hatinya sudah bersih dari noda-noda nafsu. Seorang sufi yang dipandang sanggup menerimanya. Jadi tidak semua orang bisa mencapai tingkat makrifat, mengetahui hal-hal yang manusia biasa tidak bisa mengetahuinya. Menurut Al-Quraisy ada tingkat alat untuk mencapai makrifat, yakni qalbu, yang sering diterjemahkan dengan hati. Jadi untuk mengetahui makrifat, mengetahui sifat-sifat Tuhan atau rohani, untuk mencintai Tuhan, dan sir sering diartikan dengan rahasia, yaitu alat paling halus yang ada pada manusia untuk melihat Tuhannya. Jadi tidak semua orang bisa melihat Tuhannya kalau dia masih memperturutkan nafsunya. Al-Ghazali mendefinisikan ma'rifat dengan penglihatan terhadap rahasia-rahasia ketuhanan, pengetahuan terhadap susunan tata aturan ketuhanan yang mencakup seluruh yang wujud. Jadi pengertian wali dalam dunia sufi sering menekankan dimensi mistiknya, makam-makam tingkatannya. Awal seperti taubat, karena kalau masih berbuat dosa, banyak dosa, bisa dipastikan tidak akan bisa mencapai tingkat makrifat. Jadi orang yang sudah makrifat itu pasti sudah jarang melakukan atau bahkan sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua yaitu wara, wirai. Dia akan berhati-hati dalam setiap apa yang dimasukkan dalam perutnya. Jangankan yang haram, yang subhat pun orang-orang yang makrifat itu menghindarinya.
Hadirin muslimin rahimakumullah, fakir dan sabar. Jadi orang-orang yang makrifat terhadap Tuhan itu tingkat kesabarannya itu sangat tinggi. Jadi sudah tidak lagi memperturutkan hawa nafsunya, kepingin ini, kepingin itu. Dan orang-orang sufi itu yang sudah makrifat, tingkat ketawakalannya sangat tinggi. Tawakal, pasrah terhadap Sang Pencipta. Dan orang-orang yang sufi itu pasti sudah memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak mempunyai keraguan sekecil apapun. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuhnya, maka janji Allah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Maka orang-orang yang ma'rifat, yang sufi itu tingkat tawakalnya sangat tinggi. Tidak pernah mempunyai keraguan dalam menghadapi kehidupan di dunia. Sudah tidak lagi khawatir dengan rizkinya, sudah tidak lagi khawatir dengan keluarganya, sudah tidak khawatir lagi dengan hal-hal keduniaan. Dan ridho, tingkat keridhoannya pun orang-orang yang sufi, yang makrifat itu sangat tinggi. Jadi menerima atas apa yang ditakdirkan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diperhatikan dalam memahami pengertian wali dalam dunia sufi. Dalam dunia sufi dikenal pula hierarki kekuasaan kerohanian. Tingkatan-tingkatan hierarki itu ditempati oleh para wali sesuai dengan tingkat kesempurnaan kewalian yang dicapainya. Tingkatan kekuasaan rohani tertinggi disebut kutub atau poros kutub atau ghaus, pertolongan. Kutub atau ghaus itu dikelilingi oleh 3 nuqab atau pengganti, 4 autat atau tiang-tiang, 7 abror atau soleh, 40 abdal atau para pengganti, 300 akhyar atau para terpilih, dan 4.000 wali tersembunyi. Jadi menurut para sufi, orang-orang yang sudah makrifat itu sudah tidak mengkhawatirkan di dunia ini. Jadi mereka-mereka, para aulia, para wali ini mempunyai keyakinan, dan itu sudah ditentukan oleh Allah, akan selalu ada autat dari tiang-tiang yang selalu menebar kebaikan, itu akan selalu muncul. Dan Allah akan menurunkan 40 abdal, para pengganti. Jadi ketika salah satu aulia, para wali, para sufi itu dipanggil oleh Allah atau meninggal, mereka mempunyai keyakinan ada abdalnya, ada penggantinya, ada muncul lagi orang-orang yang sholih. Tingkat kesolihan hatinya yang bersih, jernih, akan ada penggantinya. Dan mereka pun mempunyai keyakinan ketika satu aulia, satu wali diambil, mempunyai keyakinan ada akhyar, 300 orang-orang yang terpilih yang akan diturunkan pula, dan 4.000 wali tersembunyi. Jadi di dunia ini akan selalu ada wali-wali yang tersembunyi. Meskipun mungkin dia tidak berpenampilan sebagaimana orang alim, pakai gamis, pakai surban,
mungkin mereka bahkan menyembunyikan atas kewaliannya. Mungkin seolah-olah mereka itu dalam kesehariannya sebagai pemulung, orang yang kotor, yang dianggap tidak suci, tidak bersih. Tapi boleh jadi hatinya orang-orang yang kita anggap kotor itu hatinya dekat kepada Tuhan. Tingkat kemakrifatannya tinggi, tingkat tawakalnya sangat tinggi, dan tingkat keridhaannya atas takdir yang diberikan oleh Allah sangat tinggi. Bahkan aktivitas dalam kesehariannya hanyalah untuk menutupi agar supaya yang mengendalikan dirinya itu bukan lagi hawa nafsu. Tidak lagi ingin berpenampilan agar supaya dihargai oleh orang lain, agar supaya dihormati oleh orang lain, agar dianggap orang yang kaya oleh orang lain, agar dianggap sukses dalam keduniaannya oleh orang lain. Mungkin wali-wali yang tersembunyi bisa seperti itu. Makanya dalam agama kita tidak boleh meremehkan seseorang, karena dikhawatirkan orang yang kita hina, yang kita remehkan itu mungkin salah satu wali yang tersembunyi. Dan menurut para ulama, wali yang tersembunyi itu ada 40.000. Jadi sangat banyak sekali. Hanya karena kita tidak tahu. Karena yang sering kita lihat, yang kita anggap orang yang sukses, ya mungkin orang-orang yang dalam keduniaannya materinya banyak. Mungkin ketika mereka berparas sebagai ustadz, sering diundang ke sana kemari, tapi belum tentu orang-orang yang kita anggap sukses, tenar, punya follower yang banyak, subscriber yang banyak, itu dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Penguasa rohani itu berfungsi sebagai pemandu rohani kehidupan manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebagian umat Islam yang sering menghubungkan kutub atau ghaus ini dengan kedudukan imam-imam yang tersembunyi. Ya mungkin sama kalau di daerah Jawa itu menganggap ada dikatakan Ratu Adil yang nanti akan turun. Atau mungkin ada yang mengatakan Satrio Piningit nanti yang akan menegakkan keadilan. Dalam dunia keagamaan pun disebut yaitu wali-wali yang tersembunyi. Sedangkan dalam kalangan Sunni ada yang menghubungkannya dengan Imam Mahdi dan sebagainya. Ada pula yang mempunyai faham bahwa yang menduduki hierarki kutub atau ghaus adalah para malaikat. Hadirin rahimakumullah. Jadi konsep kewalian dalam dunia sufi ini merupakan masalah yang kontroversial. Salah satu ulama Muhammad Abduh misalnya dalam tafsir Al-Manar ketika menafsirkan ayat 62 mengartikan wali atau aulia sebagai lawan dari musuh-musuh Allah seperti orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wali atau aulia Allah menurut Abduh adalah orang mukmin dan muttaqin, orang yang bertakwa, sebagaimana ditunjukkan pada ayat sesudahnya, surat Yunus ayat 63. Jadi kalau menurut ulama yang mempunyai tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh, ya wali itu ya orang-orang yang memusuhi orang-orang musyrik, itulah wali. Orang-orang Islam, orang yang beriman, menurut Muhammad Abduh adalah wali. Jadi konsep dalam pandangan sufi menurut Abduh adalah khayalan semata. Oleh sebab itu dianggap oleh Abduh adalah sesat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya, para pendengar,
bisa menjalankan konsep-konsep kewalian. Sehingga kita bisa makrifat. Dan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi kita harus benar-benar tidak pernah berbuat dosa. Dan dosa itu tidak hanya sekedar mencuri apa. Dosa itu banyak sekali. Dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa telinga kita,